Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apriansa, penata media umum Kantor Cabang Cimahi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi atau sharing mengenai ringkasan buku yang telah saya baca yang berjudul Pengelolaan Arsip Berbasis Otomasi. Buku ini sendiri itu karya dari Bapak Mulyadi yang terdiri atas 6 bab, terdiri atas pendahuluan, kemudian bab 2 arsip sebagai informasi terekam, bab 3 arsip elektronik, bab 4 sistem otomasi, kearsipan, bab kelima pengelolaan arsip berbasis otomasi menggunakan aplikasi Smarty dan SKID. Yang terakhir itu bab penutup. Sebelum kita mulai, ada sedikit pertanyaan dari saya, mengapa perlu dilakukan otomasi arsip? Nah, itu ini erat kaitannya dengan jenis arsip sendiri. Yang arsip sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu konvensional atau arsip fisik yang biasa kita lihat masih berbentuk kertas, yang media penyimpanannya masih menggunakan filing kabinet. Yang kedua itu arsip elektronik. Nah, itu menggunakan database dengan media penyimpanannya berbentuk folder digital. Kembali ke pertanyaan, mengapa perlu dilakukan otomasi kearsipan? Jawabannya karena agar memungkinkan pengaksesan yang lebih luas, sehingga arsip yang tadinya merupakan barang bukti yang sekaligus mampu berbicara tentang fakta dan peristiwa sejarah, dan mampu memberikan arti dan manfaat dalam kehidupan, sehingga arsip yang dulunya hanya dapat dilihat dan dibaca pada pusat-pusat arsip, kini dapat diakses secara online, dan bahkan layanannya telah mengarah pada sistem layanan otomasi. Kemudian arsip sebagai informasi terekam itu sendiri terdiri atas 12 parameter arsip yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu asal-usul kata arsip. Nah, secara etimologis atau istilah arsip sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu arki. Kata ini juga berasal dari Yunani yaitu arki yang berarti permulaan. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut archium. Pada akhirnya bahasa Indonesia sendiri dipakai istilah arsip sampai sekarang. Yang kedua itu fungsi dan guna arsip. Arsip memiliki fungsi yaitu membantu pengambilan keputusan, menunjang perencanaan, mendukung pengawasan sebagai alat pembuktian, kemudian memori perusahaan, banyak lagi guna arsip seperti sebagai rujukan historis, sebagai kepentingan politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu jenis-jenis dari arsip. Nah, itu berdasarkan fungsi itu terdiri dari arsip dinamis aktif dan inaktif, itu yang berdasarkan nilai guna, berdasarkan sifat, seperti arsip tertutup dan terbuka, berdasarkan keasliannya, arsip tembusan, arsip salinan, arsip petikan, dan masih banyak lagi jenis arsip. Yang keempat itu sistem penyimpanan arsip itu bisa berdasarkan abjad, berdasarkan wilayah, berdasarkan tanggal, berdasarkan kode, berdasarkan nomor. Dan yang kelima itu peminjam arsip dapat yaitu kegiatan yang keluar masuknya file arsip karena dilakukan peminjaman baik oleh teman atau rekan atau bisa juga dilakukan antar organisasi. Yang keenam itu penemuan kembali arsip. Nah, tujuannya itu untuk dapat menemukan kembali arsip atau disebut pula sistem penemuan kembali retrieval system. Yang ketujuh itu peralatan dan perlengkapan yang kita gunakan untuk mengarsip, yaitu pertama folder, yang kedua itu guide, yang ketiga itu rak lemari atau filing kabinet juga bisa, terus rotary atau alat penyimpanan arsip yang berputar. Yang kedelapan penilaian arsip. Nah, itu perlu dilakukan kearsipan pada periode tertentu, perlu ditinjau apakah prosedurnya telah benar selama ini sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau kegagalan. Yang kesembilan itu pemindahan dan pemusnahan arsip. Pemindahan arsip sendiri itu kegiatan yang memindahkan arsip dari aktif kepada menjadi arsip inaktif. Kalau untuk pemusnahan itu kegiatan menghancurkan fisik arsip, baik identitas yang melekat di dalamnya. Yang ke-10 penomoran arsip. Itu untuk surat dinas seperti MOU, nota dinas itu dilakukan dengan mencantumkan kode derajat pengamanan atau nomor surat. Kemudian mencantumkan kode jabatan, kode instansi, dan klasifikasi arsip itu sendiri. Yang 11 klasifikasi arsip. Nah, proses perencanaan dan menerapkan skema berdasarkan kegiatan bisnis, di mana mereka dikelompokkan dalam cara sistematis dan konsisten untuk memudahkan penemuan kembali, pemeliharaan, dan pemusnahan. Yang ke-12 itu sistem pemeliharaan dan pengamanan arsip, yaitu suatu prosedur yang bertujuan untuk mengamankan arsip agar terawat dengan baik sehingga mencegah adanya kerusakan dan kehilangan pada arsip itu sendiri. Lalu kita masuk ke jenis arsip elektronik. Nah, ini pengertiannya dari arsip elektronik sendiri adalah
atau sering juga disebut arsip digital merupakan arsip yang sudah mengalami perubahan bentuk fisik dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik. Berikut 8 bagian yang harus dipahami mengenai arsip elektronik. Yang pertama itu syarat. Syarat kelengkapan arsip pada dasarnya memiliki konsep sama dengan konvensional. Jika pada konvensional memiliki kabinet, nah yang secara fisik untuk menyimpan dokumen, maka untuk kearsipan elektronik ini menggunakan komputer. Yang kedua, jenis-jenis arsip elektronik itu bisa berbentuk file teks, kemudian data, kemudian gambar atau suara atau video. Kemudian manajemen arsip elektronik itu menitikberatkan pada pengurusan dokumen sehingga dokumen yang dikelola oleh petugas arsip akan membantu serta mendukung aktivitas secara keseluruhan. Yang keempat, kelebihan dari arsip elektronik itu sendiri. Nah, yang pertama itu mudah dioperasikan, tampilannya menarik, kemudian mempunyai fasilitas pencarian, kemudian pencatatan lokasi fisik dokumen, keamanan data, kemudian retensi otomatis, kemudian laporan kondisi arsip sendiri, dan yang paling penting itu bisa terhubung dengan jaringan komputer. Yang kelima, manfaat dari arsip elektronik. Nah, itu cepat ketika kita melakukan pencarian, kemudian pengindeksan yang fleksibel. Pencarian bisa dilakukan secara full text, kemudian kemungkinan kecil jika file akan hilang, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keenam, pemeliharaan fisik arsip elektronik, yaitu menggunakan komputer, bisa laptop, bisa hard disk, flash disk, kemudian menggunakan file yang asli, software asli bukan bajakan, dan dilakukan backup secara berkala. Yang ketujuh, pengemasan dokumen tekstual ke dalam elektronik. Nah, itu yang pertama dilakukan proses digitalisasi, kemudian disimpan, lalu mengakses dan mencari kembali dokumen tersebut. Yang kedelapan, praktik pengemasan dokumen dalam bentuk digital. Nah, ini terdiri dari dua cara. Yang pertama itu bisa dilakukan langsung, yaitu ketika kita membuka atau mengerjakan sesuatu pada aplikasi misalnya Word atau Excel itu tidak dilakukan print, tapi dilakukan save as dalam bentuk PDF. Atau yang kedua bisa dilakukan proses digitalisasi menggunakan scanner atau printer, kemudian lalu save as ke dalam bentuk PDF. Nah, ini kita masuk ke bagian inti yaitu sistem otomasi kearsipan. Ini adalah 6 tahapan atau roadmap yang harus dilakukan untuk melakukan sistem otomasi kearsipan. Yang pertama itu konsep dari sistemnya itu sendiri, yaitu memanfaatkan teknologi IT untuk penggunaan komputer. Yang kedua, pengertian dari otomasi kearsipan adalah suatu jenis sistem informasi yang merupakan sarana untuk mendukung proses penataan arsip. Yang ketiga, persyaratannya, yaitu mempunyai persyaratan fungsi, teknis, integritas, kemudian persyaratan pendukung, kemudian persyaratan untuk mengolah berbagai jenis record. Yang keempat itu desain dari sistem otomasi arsip itu. Nah, itu bisa kita bentuk konseptual atau mau desainnya yang terinci atau menu atau data. Yang kelima, sasaran dan manfaatnya. Yang pertama itu terkelolanya arsip dinamis secara efektif dan efisien. Yang kedua, tersedianya akses arsip secara cepat, tepat, dan mudah, serta murah. Yang ketiga, terwujudnya hasanah arsip statis penyelenggara negara yang lengkap, otentik, dan reliable, sehingga arsip statis tersebut terkelola secara efektif dan efisien, agar terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar kearsipan oleh ANRI. Dan yang terakhir itu manfaat dari otomasi arsip itu sendiri. Nah, itu penanganan arsip dinamis dan statis dapat dikelola dari awal perencanaan atau pembuatan naskah. Kemudian memenuhi tuntutan akan kecepatan dan ketepatan dalam proses kerja. Lalu kita masuk ke pengelolaan arsip berbasis otomasi menggunakan aplikasi Smartdi dan SKID. Tiga hal yang harus kita siapkan. Yang pertama itu aplikasinya sendiri, yaitu Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis atau disingkat Smartdi offline. Yang kedua, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis SIKD berbasis web. Yang ketiga adalah jaringan lokal area network atau disingkat lain. Untuk Smartdi offline sendiri itu program yang berfungsi untuk mengelola data arsip dinamis, menciptakan perekaman data surat masuk dan keluar, membuat daftar pertelaan, membuat lembar disposisi, kartu kendali, dan sebagai macam lainnya. Yang kedua itu SIKD. Ini berbasis web jadi terdiri dari surat masuk, surat keluar, sampai pemberkasan dilakukan secara elektronik. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini harus melalui aplikasi web browser karena dia berbasis online tadi. Sehingga yang digunakan itu bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Terakhir penutup dari saya terdiri dari kesimpulan dan saran.
Untuk kesimpulan sendiri, organisasi yang baik itu dalam mengelola arsip elektronik maupun yang cetak harus dikelola dengan tata aturan yang baik dan benar agar arsip dapat ditemukan dan dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Untuk saran sendiri arsip merupakan data yang penting dan ada di setiap lembaga. Mengingat pentingnya dan pasti akan diperlukan serta dicari, maka sudah saatnya meninggalkan sistem manual dan beralih ke sistem digitalisasi atau otomasi. Ya, terakhir dari saya, demikianlah ringkasan buku mengenai pengelolaan arsip berbasis otomasi ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sedikit quote dari saya, apalah artinya berkas yang disimpan bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.